Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan. Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu tanggal 19 Januari 2025, disampaikan Dian Beni Yuda dan Yosta Neri Lestari. Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini. Buletin Sepekan minggu ini kami awali dengan informasi Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sintang menyatakan seluruh tahapan Pilkada Kabupaten Sintang berjalan aman, damai, dan lancar sesuai aturan yang ada. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sintang menyatakan seluruh tahapan Pilkada Kabupaten Sintang berjalan aman, damai, dan lancar sesuai aturan yang ada. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Sintang Edi Susanto usai penetapan rapat pleno terbuka di Aula Serantung Waterpark Sintang Kamis 9 Januari 2025. Pada rapat pleno terbuka, KPU Sintang secara resmi telah menetapkan pasangan calon nomor urut 3 Gregorius Herculanus Bala Florentius Roni meraih suara terbanyak mencapai 102.046 suara dengan persentase 40,88%. Partai politik pengusung Partai Nasdem, Gerindra, Perindo, PSI, dan PKB. Bupati Sintang terpilih Gregorius Herculanus Bala menyampaikan rapat pleno ini momen luar biasa baginya. Sebelum menandatangani berita acara, ia sempat menepuk pipi kiri dan kanan untuk meyakinkan bahwa ini tidak mimpi. Jujur ada rasa tidak percaya hal ini namun terjadi. Dan ke depan tentu kami memang dipercaya sebagai nakoda untuk Kabupaten Sintang ini. Tetapi kami yakin barang ini tentu tidak bisa berjalan dengan bagus kalau tanpa Bapak Ibu semua. Baik dari menuju kemenangan ini maupun di dalam menjalankan pemerintahan Sintang di kelak nanti. Maka kami berdua sangat berharap dukungan dari semua kita untuk bekerja sama. Ketua KPU Kabupaten Sintang Edi Susanto mengatakan 1038 TPS, 406 desa dan kelurahan, 14 kecamatan, semua tahapan pilkada berjalan dengan aman dan damai. Sampai saat ini bisa menunjukkan bahwa Kabupaten Sintang dapat melaksanakan pesta demokrasi meskipun jauh dari pusat ibu kota, tetapi Kabupaten Sintang bisa menunjukkan bahwa Sintang dalam proses tahapan demokrasi dapat menjunjung tinggi nilai demokrasi, harkat dan martabat setiap pemilih. Pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sintang tahun 2024 adalah sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 3, nama calon bupati Gregorius Herculanus Bala. Nama calon wakil bupati Florentius Roni. Perolehan suara 102.046. Persentase perolehan suara dibagi jumlah seluruh suara sah kali 100%. Sama dengan 40,88%. Sementara itu, staf ahli Bupati Sintang bidang perekonomian, pembangunan dan keuangan, Helmi, menyampaikan apresiasi positif atas keberhasilan pelaksanaan pemilu damai di Kabupaten Sintang. Kami mewakili pemerintah daerah Kabupaten Sintang mengucapkan selamat kepada penetapan Bupati terpilih. Semoga apa yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Sintang bisa diharapkan. Kemudian bagi Pak Bala dan Pak Oni, pemerintah Kabupaten Sintang mengucapkan selamat. Semoga beliau memimpin Kabupaten Sintang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Sintang. Suryatini melaporkan. Senin 13 Januari 2025, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat mengeluarkan surat edaran perihal dukungan satuan pendidikan pada program Makan Bergizi Gratis MBG di satuan pendidikan yang ditujukan kepada seluruh kepala satuan pendidikan negeri dan swasta se-Kabupaten Kapuas Hulu. Kepala Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Badau Perbatasan Indonesia Malaysia wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Willy Ferdinand
Kemendikbudrisdiknanduskau menjelaskan, dalam surat edaran tersebut, satuan pendidikan diminta untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program MBG dengan melakukan berbagai persiapan sebelum pelaksanaan program MBG, meliputi persiapan sarana prasarana, persiapan pelaksanaan dan persiapan sumber daya manusia, melaksanakan MBG di satuan pendidikan sesuai dengan pedoman, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Menurutnya, pada tahap persiapan, para kepala satuan pendidikan diminta untuk melakukan beberapa hal, diantaranya menyediakan sarana prasarana berupa sarana cuci tangan pakai sabun, menyediakan area penempatan atau transit makanan, alat pelindung diri APD, alat pengukur berat badan dan tinggi badan, dan sarana prasarana pembuangan atau pengelolaan sampah. Yang harus kepala satuan pendidikan untuk persiapkan sebaik mungkin di satuan pendidikannya masing-masing atau di sekolah masing-masing, seperti tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan program yang bersangkutan, pasca pelaksanaannya, kemudian monitoring dan pelaporan dari kegiatan tersebut, dan yang paling akhir kalau saya perhatikan pada surat itu adalah bagaimana memberikan edukasi mengenai gizi, baik itu kepada warga sekolah, dalam hal ini adalah peserta didik, maupun kepada orang tua anak-anak yang bersangkutan. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi ikan air tawar terbesar di Kalimantan Barat. Sampai saat ini, hasil olahan ikan sudah dijual hingga ke negara tetangga, yaitu Malaysia. Laporan selengkapnya disampaikan Taufik Hidayat. Saudara, saat ini saya berada di Dusun Empangau Hulu, Desa Empangau, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Ini salah satu desa di mana desa ini menghasilkan jenis ikan asin ini yang dijual ke Sintang atau ke daerah-daerah di Kalimantan Barat. Saya bersama salah seorang pemilik pabrik ikan asin ini. Ini ikan ini dari mana, Bang? Danau. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki berbagai sumber kekayaan alam, salah satunya ikan. Kekayaan ikan air tawar yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu mendorong masyarakat mengolah dan memasarkan ikan asin ini hingga ke negara tetangga Malaysia. Salah satu yang dikembangkan Ida, warga desa Empangau, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Berbagai hasil olahan ikan seperti ikan asin dan ikan salai dikembangkan di desanya. Dalam sehari, Ida dapat mengolah hingga 300 kg ikan. Pengolahan dilakukan secara tradisional, dibersihkan secara manual dengan memotong bagian kepala ikan, kemudian dijemur setelah melewati proses penggaraman. Hasil olahan ikan yang digeluti oleh masyarakat ini laku di pasaran untuk memenuhi kebutuhan ikan asin air tawar untuk wilayah Kalimantan Barat, bahkan hingga dipasarkan keluar kota seperti Pontianak dan Malaysia. Dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, atas nama Tim Liputan RRI Sintang, saya Taufik Hidayat. Sampai jumpa. Informasi selanjutnya pendengar, fluktuasi harga cabai di Kabupaten Sintang cukup tinggi. Harga di pasaran sempat menyentuh Rp110.000 per kilogram. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda. Fluktuasi harga cabai di Kabupaten Sintang di awal tahun 2025 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Arif, seorang pedagang sayur di kawasan Sungai Durian Sintang, mengungkapkan bahwa lonjakan harga cabai di wilayah tersebut sudah terasa sejak sebelum pergantian tahun. Menurut Arif, harga cabai saat ini bervariasi, berkisar antara Rp85.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya. Dengan puncak harga tertinggi yang sempat menyentuh angka Rp110.000 per kilogram pada akhir Desember 2024 lalu. Dari pas sebelum tahun baru itu bisa naik ya. Sebelum tahun baru naik ya? Harga paling tinggi berapa, Bang? Kemarin sempat 110 per kilo. Nah, untuk sekarang ini 95
ada yang 100, ada 95, ada 85. Nah, beda-beda jenis dia. Cakra minyak, cakra lokal. Ia menambahkan, meski harga cabai terus berfluktuasi, dirinya tidak membatasi jumlah stok yang ada di tokonya. Selain itu, tingkat penjualan juga tidak mengalami penurunan yang signifikan. Penjualan masih tetap stabil meskipun harga tetap naik. Dian Beniyuda melaporkan. Pada Senin tanggal 13 Januari 2025, Bupati Sintang bersama Sekretaris Daerah dan para pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Sintang melaksanakan rapat kerja pemerintah daerah dan forum konsultasi publik di pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang. Dalam kegiatan tersebut dibahas terkait evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024, persiapan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, dan pembahasan terkait rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026. Bupati Sintang Jarod Winarno menyampaikan poin-poin evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sintang tahun 2024. Ia mengatakan pada tahun 2024 penyerapan APBD tergolong lambat, termasuk penyerapan DAU, DAK, dan DBH. Selain itu, ada proyek pembangunan yang putus kontrak, yaitu peningkatan jalan Nangamrakai ke Pintas Keladan, hanya dibayar 30%. Bupati juga mengungkapkan di tahun 2024 terdapat dana desa yang tidak terserap, yakni ada 6 desa yang tidak salur tahap 2, penyebabnya karena ketidakpatuhan terhadap aturan dan norma pertanggungjawaban APBD. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, menyampaikan dalam pelaksanaan dan perancangan program kerja tahun 2025 maupun tahun 2026 harus disesuaikan dengan program strategis nasional. Kartius meminta agar setiap OPD dapat menyesuaikan rencana program yang akan dilaksanakan dengan program nasional yang tidak boleh diabaikan di tingkat daerah. Cara menyusun renja juga, kita juga harus memahami betul program strategis atau prioritas nasional Presiden kita Pak Prabowo. Jangan sampai ada program nasional, hendak kita breakdown sampai tingkat daerah. Jadi kita harus memahami betul nanti waktu kita diskusi dengan Bapeda, mana prioritas-prioritas di tingkat nasional tidak boleh kita abaikan. Apa yang dibicarakan Pak Prabowo dengan Pak Gibran di sana itu harus kita breakdown juga sampai tingkat renja kita. Itu harus diingat semua oleh semua OPD supaya nanti pekerjaan kita tidak berbeda dengan program nasionalnya. Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Sintang menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Sintang menuntut pengangkatan sebagai P3K penuh waktu. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniyuda. Forum Honorer Kabupaten Sintang pada Selasa 14 Januari 2025 menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Sintang menuntut pengangkatan mereka sebagai P3K penuh. Ketua Forum Honorer Kabupaten Sintang, Elisius, mengatakan aksi yang mereka gelar adalah dalam rangka menuntut hak-hak mereka sebagai tenaga honorer di lingkungan Pemkab Sintang. Elisius, yang merupakan tenaga honorer di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang ini mengatakan, ia dan rekan-rekannya yang menggelar aksi di depan kantor Bupati ini tidak lulus pada tes P3K. Padahal masa kerja mereka ada yang sudah lebih dari 20 tahun. Tidak hanya itu, ia juga mempertanyakan sistem penerimaan P3K di lingkungan Pemkab Sintang yang dinilai tidak transparan. Karena mereka yang melancarkan aksi damai ini sudah terdata di database BKN, tetapi tetap saja tidak lolos. Kami ini yang tidak lolos seleksi penerimaan P3K ini, kami ini rata-rata yang sudah mengabdi lama. Yang banyak lolos itu yang baru 2-3 tahun, baru 3-4 tahun yang kebanyakan lolos. Kalau disuruh bersaing, ya tentu kami yang tua-tua ini tetap akan tersingkir oleh yang muda-muda. Karena mereka yang muda-muda ini masih fresh. Kemudian tuntutan kami pada hari ini, kami menuntut bahwa kami yang terdata di database BKN juga sudah mengikuti seleksi penerimaan P3K, menuntut Pemda Sintang untuk mengangkat kami dan mengajukan kami ke Menpan RB BKN dengan Mendagri, kami dijadikan penuh waktu. Menanggapi aksi Forum Honorer Kabupaten Sintang tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan persetujuannya atas aspirasi tenaga honorer yang juga menuntut tidak boleh ada lagi pengangkatan tenaga honorer baru. Selain itu, ia menjelaskan bahwa awalnya tenaga honorer di Kabupaten Sintang hampir 6.000 orang, terbesar di Kalimantan Barat.
Namun hal tersebut menurut Kartius adalah usaha Pemda Sintang untuk membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat Sintang. Meskipun dengan gaji rendah, namun tetap diusahakan agar ada penerimaan tenaga honorer di lingkungan Pemda Sintang. Memang kewajiban pemerintah daerah juga membuka lapangan kerja bagi rakyatnya. Jadi seperti itu ya. Dari 6.000 orang itu teman-teman, data sampai tahun 2024 kemarin, 2023 masih tersisa, kita masih ada 3.800 orang data kita yang terregister di BKN. Ini yang terregister ya sampai 2 tahun yang lalu, yang tahun sampai 2022. Pendaftaran yang kita didaftarkan sampai 2022 itu masih ada 3.800. Tapi yang di luar kita itu masih ada kurang lebih 1.000 orang lagi yang masuk lagi setelah 2022. Jadi maaf teman-teman, bukan lagi 877, tidak. Masih 3.800, penerimaan kita CPNS dan P3K yang tahun 2024 kemarin 1.200. Berarti masih ada 2.600 lagi. Jadi bukan 877, masih 2.600, ditambah lagi yang belum terdaftar di BKN itu sekitar 700 atau 800 orang ya. Itu data kita yang belum mampu diangkat ya. Tapi prinsipnya teman-teman gini, aku sepakat dengan kita tidak usah lagi lah ngangkat yang baru. Yang lama aja belum kita selesaikan. Kartius juga mengingatkan akan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten Sintang. Posisi Kabupaten Sintang saat ini menurut Kartius, anggaran belanja pegawai sudah melebihi ketentuan yang diperbolehkan, yakni 30% dari APBD. Sedangkan anggaran belanja pegawai di Kabupaten Sintang sudah mencapai 39%. Dengan situasi tersebut, Kartius meminta para tenaga honorer yang belum diangkat menjadi P3K untuk bersabar, karena pengangkatan P3K harus dilaksanakan secara bertahap. Dian Beni Yuda melaporkan. Pada Selasa tanggal 14 Januari 2025, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang melaksanakan pelantikan Pramuka Garuda Golongan Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega Angkatan 1 tahun 2024 di pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang. Prosesi Pramuka Garuda Angkatan 1 Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang tahun 2024 dilakukan oleh Bupati Sintang yang diwakili staf ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan, Helmi. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang, Ferry Kurniadi mengatakan, pada kegiatan ini ada sebanyak 198 pramuka Garuda yang dilantik yang terdiri dari pramuka golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Dijelaskannya, 198 pramuka Garuda yang dilantik terdiri dari 69 pramuka golongan siaga, 59 pramuka golongan penggalang, 68 pramuka golongan penegak, dan 2 pramuka golongan pandega. Ferry menuturkan pembentukan pramuka Garuda ini bertujuan untuk menumbuhkan bakat, minat, dan tingkah laku yang berakhlak bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Kabupaten Sintang. Sebenarnya seleksi ini ada 212, kemudian yang lulus seleksi ya ada 198. Tahun ini kita juga akan mengadakan 3 gelombang. Bulan Mei akan ada pelantikan, tapi seleksinya mulai dari Januari bulan ini. Kemudian nanti Mei seleksi, nanti pelantikannya bulan Agustus. Agustus nanti seleksi, pelantikannya Desember. Berarti ada 3 gelombang. Jadi nanti punya kesempatan lain. Polres Sintang melaksanakan program tanam jagung 1 juta hektar dengan melakukan pembersihan lahan tanam jagung di Kecamatan Binjai dan Kayan Hilir. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli. Polsek Kayan Hilir melakukan pembersihan lahan guna persiapan program ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Sintang. Pembersihan lahan ini merupakan langkah kesiapan Polres Sintang guna mensukseskan program tanam jagung 1 juta hektar secara serentak yang menjadi fokus pemerintah Republik Indonesia saat ini. Program tersebut menjadi atensi Kapolri, sehingga dalam proses tersebut kepolisian juga turut dilibatkan dalam membantu proses tanam jagung di seluruh Indonesia. Tim asistensi gugus tugas Polri yang dipimpin Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Barat, Komisaris Besar Polisi Irwan Jaya mengatakan pihaknya memberikan dukungan terhadap program ini guna mewujudkan swasembada pangan di daerah dan bermanfaat bagi masyarakat dan petani. Begini, mensupport, mendukung. Dan dalam hal ini tidak ada keuntungan secara pribadi buat personil. Ya buat kami nggak ada keuntungan secara pribadi. Hasilnya itu ya nanti juga akan kembali ke masyarakat sendiri. Tidak ada istilahnya
bagi hasil dengan Wakapolres ya, dengan Kasatgasnya begini, mensupport, mendukung untuk termotivasi kelompok tani masyarakat untuk swasembada pangan dan energi. Kapolres Sintang AKBP Nyoman Budi Artawan menyebut dalam penanaman jagung ini pihaknya telah bekerja sama dengan sejumlah perangkat desa dan kelompok tani dalam mempersiapkan lahan aktif yang akan menjadi lokasi penanaman. Penanaman jagung serentak akan dilaksanakan di Kecamatan Binjai dan di lahan kelompok wanita tani mandiri Desa Mekar Mandiri Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang. Untuk lokasi penanaman, Polres Sintang khususnya di wilayah Kayan Hilir telah mempersiapkan lahan. Dalam hal ini sudah menugaskan personil serta perkembangan saat ini, lahan tersebut juga sudah digarap dan siap ditanam. Menurut Kapolres Sintang, dalam keberhasilan program tanam jagung serentak di wilayah Kabupaten Sintang, diperlukan sinergisitas dari semua pihak. Demikian, Ade Ramli melaporkan. Memastikan kesiapan program ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Sekadau, personel Polda Kalbar dan Polres Sekadau meninjau lahan pertanian di Desa Sungai Ringin. Laporan selengkapnya disampaikan Yosta Neri Lestari. Kepala Bidang Keuangan Polda Kalimantan Barat, Komisaris Besar Polisi Doli Arimaksionari Primanto, didampingi Wakapolres Sekadau, Komisaris Polisi Riko Syaputra, meninjau lahan pertanian di Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir. Lahan yang ditinjau memiliki luas sekitar 1 hektar dan telah ditanami semangka serta cabai. Kapolres Sekadau AKBP Nyoman Sudama melalui Kasih Humas Polres Sekadau AKP Agus Junaidi menjelaskan, peninjauan tersebut merupakan bagian asistensi gugus tugas Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional, juga bertujuan untuk mendengarkan langsung kendala yang dihadapi para petani dan petugas penyuluh lapangan, sehingga Polres Sekadau dan Polda Kalimantan Barat dapat mencari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi petani. Peninjauan ini bertujuan memastikan kesiapan program ketahanan pangan yang dilaksanakan Polres Sekadau dan Polda Kalbar berjalan optimal. Peninjauan ini sebagai bagian dari asistensi gugus tugas Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional sebagaimana yang ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, berdasarkan keluhan para petani, kendala yang dihadapi dalam mengelola kebun cabai dan semangka, yaitu serangan hama lalat buah yang kerap merusak tanaman, serta tantangan teknik dalam penyilangan bibit berbiji dan tanpa biji yang sering mengakibatkan kegagalan panen. AKP Agus berharap dengan dukungan penuh dari Polda Kalimantan Barat, Polres Sekadau, serta kolaborasi erat dengan pemerintah daerah, petani, dan PPL dapat menjaga stabilitas pangan di tingkat lokal sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Barat dan meningkatkan produktivitas petani sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Yosta Neri Lestari melaporkan. Buletin sepekan minggu ini pendengar, kami akhiri dengan informasi sebanyak 951 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang mengikuti upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan fungsional di halaman kantor BKPSDM Kabupaten Sintang Selasa 14 Januari 2025. Salah seorang peserta yang juga guru Sekolah Dasar Negeri 18 Melingkat, Kecamatan Ketungahulu Kabupaten Sintang, Dewi Agustini, mengakui bangga dan menyampaikan rasa syukur diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara setelah mengabdi dari tahun 2007 silam. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan agar P3K yang baru dilantik tetap semangat melayani masyarakat. Dari 951 orang tersebut terdiri dari guru 709 orang, kesehatan 210 dan umum 32 orang. P3K yang baru ambil sumpah janji 951 orang tetap semangat melayani masyarakat kita ya. Yang guru cerdaskan anak-anak bangsa Sintang, yang kesehatan jaga kesehatan anak-anak bangsa Kabupaten Sintang. Jadi tetap bersemangat melayani masyarakat. Demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu tanggal 19 Januari 2025. Penulis naskah Yosta Neri Lestari, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beniuda dan Yosta Neri Lestari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.